Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saksikan bersama video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama mitranya Mika dan Pama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah minggu pagi yang kudus ini. Bersaat teduh secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ini hanya oleh anugerah Yesus Kristus, Kepala Gereja. Salam bagimu dan
beribadahlah dengan sukacita yang penuh. Pujilah Tuhan. Amin. Kita telah memasuki tahun 2022 ini, dan saat ini kita masih ada dan kita masih berdiri sebagaimana kita ada saat ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan belaka. Besar anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap-Mu Tuhan, berdiri menghadap tatamu Bapa, hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah dalam kelimpahan berkat-Mu ya Bapa, dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku siap untuk melayani Tuhan, hanya karena anugerah-Mu ya Yesusku. Karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah rahmat-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah ya Tuhan. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Jemaat pria menyanyikan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap-Mu Tuhan. Menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Wanita menyanyikan pujian ini. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Aku siap melayani Engkau Tuhan. Ku siap untuk melayani Tuhan. Hanya anugerah-Mu semata. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, sungguh berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan kudus,
Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk hari demi hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh melewati dan menjalaninya dengan penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal atas kebaikan Tuhan yang mulai kami rasakan dan kami nikmati sampai saat ini. Bapa, kami mohon ampun atas salah dan dosa kami, baik itu hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang seringkali tanpa kami sadari mendukakan hati sesama kami, orang tua kami, pasangan kami, teman kami, terutama mendukakan hati Tuhan. Dalam kelemahan dan kekurangan kami mohon Tuhan ampunilah kami. Bapa, kami jemaat-Mu yang berkumpul di sini maupun yang mengikuti secara online, datang dengan kerendahan hati memulai ibadah siang hari ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan menyertai jalannya ibadah ini. Dari awal hingga akhirnya, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dan Roh Kudus kiranya memimpin setiap kami yang mengikuti ibadah ini dengan benar sesuai kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya silakan untuk duduk kembali. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Kiranya hukum yang telah ditaruh di dalam hati kita dan ditulis olehnya dalam akal budi kita, terus kita ingat dan lakukan. Dan Allah kita tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Sungguh hal itu menjadi sukacita yang besar buat kita. Mari kita angkat pujian lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Bangkit berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikan salam kanan kiri depan belakang. Berikan senyum terindahmu. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari bersuka saudara.
tetap berdiri. Baiklah, kita tidak berhenti hanya dengan bersyukur. Hanya dengan bersyukur semata. Namun kita juga mau berdiri bagi bangsa ini agar bangsa ini boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, amin. Kita angkat pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi hamba Kristus, memberitakan Injil, dengan subtemanya memberitakan Injil, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Galen Marpaung. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Allah saja yang dapat menolong kita untuk mengenalnya lebih dekat lagi. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelangkamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat selalu ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. mari berseru bersamanya. Berseru
Bila cobaan menggodai hatimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Ingat selalu, Dia tak pernah meninggalkan kita. Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kau. Mari berseru, mari berdiri saudara. Berseru, Panggil namanya, memanggil namanya, doanya akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Memanggil namanya, doanya akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kami bersyukur memiliki Allah yang maha hadir, sehingga kalaupun ada jarak di antara kami dan Tuhan hanya sejauh doa. Ketika doa dinaikkan, maka kami langsung terhubung, terkoneksi dengan Tuhan kami. Karena itu ya Tuhan, kami berhimpun di rumah-Mu yang kudus untuk menjawab panggilan Tuhan agar kami beribadah kepada Tuhan. Dan tibalah saatnya bagi kami di minggu yang baru ini, kami mau datang kepada Tuhan, menyambut tahun yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu yang menjadi landasan, yang menjadi penuntun bagi kami di dalam menjalani kehidupan kekristenan kami. Sebagaimana Tuhan telah mengajarkan hamba-Mu di dalam perenungan dan persiapannya, kiranya Tuhan sekali lagi mengajarkan kami semua yang ada di tempat ini, umat Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara onsite di ruangan ibadah maupun mengikuti secara live streaming. Kiranya Tuhan berkati. Kira firman-Mu terus mengubahkan, menguatkan kami, menuntun kami, menegur kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah siap untuk diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidup kami, juru selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Izinkan saya menyapa kita semua. Selamat tahun baru. Ya, mungkin ada yang belum ketemu pas selamat tahun baru ini. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah bersama dengan Gereja Reformasi Indonesia di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan saudara. Ada satu orang. Ya, selamat datang. Selamat beribadah. Jika belum ada tempat ibadah yang tetap, kami terus mengundang ibu atau saudari nih. Saudari lah ya, biar terkesan muda. Ya, saudari untuk beribadah bersama-sama dengan Gereja Reformasi Indonesia di tempat ini. Kita memasuki apa yang kita sebut dengan Minggu Seminar. Wah, Minggu Seminar membahas tentang satu tema yang begitu penting dan kerap mulai diabaikan oleh orang-orang Kristen. Apa itu? Menjadi hamba Kristus, dan subtemanya adalah memberitakan Injil. Ada 3 subtema yang akan kita bahas di dalam tema besar, yaitu menjadi hamba Kristus. Saya mengambil dari 2 bagian Alkitab yang akan kita pikirkan bersama-sama. Delaynya lumayan, 2-3 detik. Nggak apa-apa. Oke,
Yang pertama dari Matius 28 ayat 18 sampai 20, ya hampir semua mungkin hafal ayat ini. Dan satu lagi dari 1 Korintus 9 ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari bisa menyimak melalui layar yang ada di hadapan kita. Demikian sabda firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Satu lagi dari 1 Korintus 9 ayat 16, demikian sabda firman Tuhan. "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita membahas temanya dulu, ya. Tadi dikatakan menjadi hamba Kristus, lalu subtemanya memberitakan Injil. Apa artinya menjadi hamba Kristus? Ya, ini tentu kita bisa memberikan pendapat masing-masing, ya. Tidak harus sesuai dengan buku ajaran katekisasi. Kita bisa memparafrasekan kalimat kita sendiri. Ya. Apa artinya menjadi hamba Kristus? Menjadi hamba Kristus itu tidak melamar. Ya. Boleh nggak saya bekerja menjadi hamba Kristus? Tidak, itu bukan suatu profesi. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini melalui Sang Putra Natal yang sudah kita rayakan 2 minggu yang lalu, ibadah Natal, maka Yesus lahir ke dunia, misinya hanya satu, yaitu apa? Untuk menyelamatkan barang siapa yang percaya kepada Dia. Yesus memberikan teladan hidup mulai dari lahirnya. Dia seorang yang luar biasa, belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi orang yang lahir sebagaimana Yesus lahir di dunia ini. Karena Dia lahir dari Roh Kudus, meminjam rahim seorang wanita yang bernama Maria. Lalu Yesus hidup dengan begitu luar biasa. Di dalam fisik yang sama dengan manusia lainnya. Dia menghadapi kesulitan yang sama. Menghadapi penderitaan yang sama. Menghadapi tekanan politik, tekanan ekonomi yang sama dengan yang lainnya. Dia juga mengalami segala pencobaan yang juga dialami oleh semua manusia. Bedanya Yesus tidak berbuat dosa. Karena itulah syarat seorang penebus dunia tidak boleh bercacat celah. Seperti orang Yahudi mempersembahkan kambing domba, tidak boleh bercacat celah sama sekali. Itu menggambarkan bahwa sang penebus dosa tidak boleh punya dosa. Maka dia baru layak menjadi penebus dosa. Dan ketika Yesus naik ke atas kayu salib, Dia menyerahkan nyawanya, Dia menebus dosa umat manusia, baik yang hidup sebelum zamannya maupun pada zamannya dan sampai ke zaman kita dan sampai selama-lamanya. Barang siapa yang percaya ditebus dosanya oleh Kristus. Dan istilah menebus ini, istilah pegadaian zaman sekarang ya. Menebus atau mungkin membeli. Ya, yang lebih kita familiar bahasa membeli. Sebenarnya sama saja. Ketika dibeli atau ditebus, maka kalau benda ya, benda itu yang kita gadaikan misalnya. Kalau sudah kita tebus itu menjadi milik kita. Ya, menjadi milik kita. Benda itu bahkan kata hamba itu ya memang hamba pada zaman itu. Sekarang tidak boleh lagi ya, tapi masih ada di beberapa negara di dunia mempraktekkan perbudakan. Hamba itu agak halus sedikit. Ya, bahasa yang lebih belak-belakannya budak. Budak Kristus. Maka ketika Yesus menebus dosa kita dan harganya sudah lunas dibayar, maka kita
menjadi milik Kristus. Dengan kata lain, kita menjadi budak Kristus. Seorang budak itu levelnya sama dengan benda. Itu adalah aset yang bisa dimiliki, bisa dirusakkan, bisa dibuang, bisa dijual kembali, suka-suka yang punya. Ya. Jadi kata budak, kata hamba itu makna di dalam konteks Alkitab itu adalah seperti demikian. Maka kita menjadi budak Kristus. Seorang hamba Kristus tidak punya hak asasi manusia. Karena dia tidak dianggap manusia. Dia dianggap sebagai barang. Ya. Maka dia tidak bisa menggugat pemiliknya. Terserah pemiliknya. Itulah yang menjadi makna kata hamba, doulos di Alkitab. Maka apapun yang menjadi keinginan pemilik, si hamba itu harus nurut. Ya. Bahkan kalau terjadi misalkan tuannya jengkel ngelihat hambanya. Udah saya muak lihat kamu. Saya mau lenyapkan saja kamu dari muka bumi ini. Ya. Apalagi zaman itu tidak ada CCTV. Ya. Kalaupun ada CCTV, tuannya tidak bisa dituntut. Karena itu budak dia, milik dia. Harganya sudah lunas dibayar. Sedemikianlah sebenarnya salah satu aspek relasi antara manusia dengan Kristus adalah tuan dan hamba. Tuhan dan hamba. Sehingga kita sebenarnya tidak punya hak untuk menolak apalagi melawan. Apalagi menggugat. Ya, menggugat Kristus nggak bisa. Ya, tidak pada levelnya. Kalau manusia dengan manusia biasa, ya itu kita bisa menggugat kalau orang melanggar kontrak misalnya atau melanggar undang-undang. Sedemikianlah arti dari hamba Kristus. Kemudian arti dari memberitakan Injil. Ya. Arti dari memberitakan Injil. Enggak jalan layarnya. Apa Injil itu? Ya, tadi apa Injil itu? Injil itu ya adalah segala hal mengenai pribadi Yesus Kristus. Mulai dari kelahirannya, pelayanannya, penyalibannya, kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati, kenaikan Yesus Kristus ke surga, sampai nanti di akhir zaman Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati, baik yang percaya maupun yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itulah isi Injil. Tetapi tentu karena kita selalu berpikir, apa efeknya untuk saya? Maka inti pemberitaan Injil adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu adalah karya yang membuat kita selamat. Tetapi jangan lupa Natal juga penting. Kalau nggak lahir kapan dia mau disalibkan? Ya kan? Tiba-tiba nongolnya langsung disalibkan enggak. Mulai dari bayi dulu. Maka itu semuanya sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Ya. Hanya memang karya yang paling kita katakan yang menebus dosa kita adalah kebangkitan Kristus mengalahkan kematian. Itulah Injil. Itulah berita Injil yang benar. Ya. Injil bukan soal berkat Tuhan, bukan soal kekayaan, soal kesehatan, soal promosi jabatan, ya, soal enaknya mengikut Tuhan. Itu hanyalah efek samping, ya, daripada mengikut Tuhan. Tetapi Injil yang murni adalah seperti yang sudah saya katakan baru saja. Ya, maka apa kaitannya antara menjadi hamba Kristus dan memberitakan Injil? Apa kaitannya? Kaitannya adalah setiap orang yang sudah menjadi hamba Kristus, dia sudah seharusnya dan sepatutnya memberitakan Injil. Karena apa? Karena kita menjadi hamba Kristus pun bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak, bukan karena kita mengajukan lamaran beserta dengan daftar riwayat hidup yang panjang betapa kita pengalaman menjadi pengikut atau karyawan yang hebat. Tidak.
Ya, menjadi pengikut Kristus, menjadi hamba Kristus, menjadi budak Kristus adalah pilihan Tuhan. Tuhan telah memilih kita, dan kalau kita adalah orang pilihan Tuhan, maka Roh Kudus akan mendorong kita untuk mengerti keberdosaan kita, membuka hati dan pikiran kita, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup menghamba kepadanya. Itu adalah pilihan Tuhan. Kita hanya meresponinya. Ya, itu kaitannya. Jadi, pemberitaan Injil dengan hamba Kristus tidak bisa dipisahkan. Ini bagaikan telinga kiri dan telinga kanan. Ya, kalau mau mendengar dengan jelas harus dua-duanya, nggak bisa sebelah. Ya, saya mau jadi hamba Kristus saja, tapi saya tidak mau memberitakan Injil, nggak bisa jalan. Saya hanya mau memberitakan Injil saja, tapi saya nggak mau status hambanya itu. Ya, terkesan kurang manusiawi, hamba. Saya ini manusia merdeka, hidup di bangsa yang merdeka. Ya, telah bebas dari penjajahan. Saya tidak mau diperhamba oleh siapapun juga. Saya memerintah dan berkuasa atas diri saya sendiri. Tidak bisa demikian. Ya, menjadi hamba Kristus dan memberitakan Injil adalah dua hal yang melekat dan tidak bisa dipisahkan. Sekarang mari kita melihat harapan orang ketika menjadi Kristen. Ya, ada orang menjadi Kristen setelah dewasa, ada yang sejak bayi keluar, haleluya, gitu langsung maksudnya Kristen dari lahir, belum ngerti apa-apa, tahu-tahu udah Kristen, ya, tahu-tahu udah dibaptis. Nah, ketika orang menjadi Kristen, harapannya ini pada umumnya, ya, ini seperti kurva, ya, yang paling atas itu yang tingkat dasar, paling banyak jumlahnya, ya, ini mulai dari jemaat awam sampai hamba Tuhan sama semuanya, ya. Ini adalah pandangan umum, yaitu orang menjadi Kristen karena kita pengen selamat. Kita pengen garansi keselamatan. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang ada di dalam kuasaku, ia tidak akan lepas untuk selama-lamanya. Kalau kita beli barang, ya, yang ini ada garansinya, yang ini enggak ada garansinya. Saya akan pilih yang ada garansinya, walaupun lebih mahal sedikit. Ya, kan orang ikut Kristen banyak yang pandangan seperti ini. Ikut Yesus, percaya Yesus, pasti selamat. Ya, garansi dijamin. Ya, kita mau ikut yang pasti-pasti atau yang mudah-mudahan? Yang pasti dong, ada garansinya. Yang menggaransi, yang mengklaim langsung. Yesus garansinya. Karena dia mengatakan, barang siapa mau datang kepada Bapa, mau masuk surga, harus lewat saya, agen tunggal. Ya, yang lain KW semua. Ya, kita percaya karena klaim-klaim itu. Keselamatan siapa yang nggak mau? Ya, nggak usah capek-capek hidup saleh. Keselamatan dijamin, itu pikiran korslet kita. Padahal nggak gitu. Ya, ketika kita menerima keselamatan, kita harus kerjakan keselamatan. Hidup kudus, kejar. Ya, hidup kudus itu harus dikejar. Harus diupayakan sedemikian rupa. Nah, tapi pada umumnya dan gak salah, ya, ikut Yesus orang karena mau menerima keselamatan. Kalau mau menerima kebinasaan, gak ada yang mau ikut Yesus, ya kan? Karena pasti selamat, dijamin, garansi, kita ikut Yesus. Ya, tapi ini harapan pada umumnya. Dan bukan cuma keselamatannya, berkat-berkatnya. Ya nanti dapat berkat di surga, bagi-bagilah di bumi juga, dikit-dikit lah ya, ditabur-tabur, banyak-banyak juga boleh. Kita maunya juga di dunia ini diberkati. Kalau ikut Yesus, diberkati. Ya, mungkin kita pernah dengar klaim, ikut Yesus akan sukses. Lihat konglomerat di Indonesia, kebanyakan itu mayoritas orang yang percaya Yesus. Ya, walaupun entah hidupnya jadi pengikut Yesus yang taat atau enggak, ya itu nomor 2. Ya, tapi kita sering melihat, lihat gereja-gereja, mana enggak ada gereja yang enggak parkir mobilnya penuh. Ya, orang Kristen sukses-sukses. Waktu saya belum jadi hamba Tuhan, saya pernah kerja di marketplace, itu juga teman saya yang bukan Kristen pandangannya, kok kayaknya kalau orang Kristen kayaknya agak lumayan-lumayan ya ekonominya, padahal saya motor aja pakai motor inventaris, punya kantor. Tapi image dia begitu, bukan saya yang propaganda, tapi pandangan dia sendiri seperti itu.
Ya karena memang logikanya kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita akan kerja keras, kita akan hidup jujur, kita akan mau di atas rata-rata, ya. Rata-rata itu tidak cukup, ya. Kita mau lebih baik, berupaya untuk mengejar kesempurnaan, baik di dalam kehidupan spiritual maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sebenarnya barang siapa bekerja keras, dia akan mendapat upahnya, ya kan? Bahasa bijaknya kan proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, katanya begitu ya. Ya barang siapa kerja keras dia akan memperoleh hasilnya. Kristen atau enggak Kristen. Tapi kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh seharusnya ya dia akan memperoleh hasil yang lebih baik. Kalau tidak Tuhan intervensi karena ada maksud tertentu dari Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Nah yang kedua, kalau ditanya mau jadi anak Tuhan, langsung jawabannya apa? Mau, angkat tangan semua. Saya senang jadi anak Tuhan. Gitu lagunya kan? Kata guru sekolah minggu. Ya, saya pernah juga gitarin lagu ini di sekolah minggu waktu saya remaja dulu. Ya, menjadi anak Tuhan, semua mau, semua senang. Karena jadi anak, logikanya itu otomatis jadi ahli waris. Ya kan? Apalagi kalau orang tuanya adalah orang terkaya di jagat raya ini. Di universe ini. Kan Tuhan itu maha kaya. Jadi anaknya siapa yang gak mau? Ya, jadi ahli waris, masuk di dalam daftar pewaris. Jadi anak Tuhan itu enak, senang. Semua mau. Saya juga mau. Ya. Tapi kalau ditanya siapa mau menjadi murid Tuhan? Pikir-pikir dulu. Ya. Emang kalau ikut katekisasi berapa lama sih? Ya, sekian bulan. Susah amat, orang percaya Yesus aja selamat kok. Mau jadi murid repot amat. Ya, repot amat. Saya pikir-pikir dulu ya, saya ini sibuk. Ya, saya sibuk. Nah, pertanyaan terakhir. Ini yang paling susah. Ya. Menjadi hamba Tuhan, nggak ada panggilan saya. Ya, Pak Pendeta tuh baru ada panggilan dia. Ya. Belum direnungkan, belum digumulkan, udah ada jawabannya duluan. Ya, pernah Pak terpikir jadi hamba Tuhan? Oh nggak ada panggilan. Ya, padahal belum sampai hamba Tuhan, baru hamba tuh, nggak ada panggilan Pak Pendeta katanya. Langsung dijawab, pinter dia, udah tahu dia pertanyaan dari panitia. Ya, ini adalah salah satu kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman. Padahal ketika kita ditebus oleh Tuhan, maka ini semua adalah istilah-istilah yang sama, istilahnya beda, tetapi itu adalah spektrum dari satu inti yang sama. Ketika Tuhan menebus kita, kita menjadi milik Tuhan, maka di saat yang sama kita adalah anak Tuhan, kita adalah murid Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Dan itu berlaku untuk semua orang percaya. Hanya karena zaman modern sampai zaman sekarang, ada pembagian-pembagian, ya, ada pembagian-pembagian. Oh, hamba Tuhan itu yang sekolah teologi baru jadi hamba Tuhan. Kalau enggak, kamu enggak qualified, ya kan? Mau jadi dokter harus ada ijazah kedokteran. Mau jadi dokter spesialis harus jadi dokter umum dulu, ya. Harus ada pembelajaran khusus. Kamu lulusan IPA atau IPS, ya, gitu. Karena sekarang makin detil pengaturan-pengaturan di dalam dunia akademik. Ya. Karena itu, menjadi pendeta. Kamu sarjananya sarjana apa? Sarjana pendidikan agama Kristen. Enggak bisa jadi pendeta, itu jadi guru. Ya. Jadi begitu detilnya. Sehingga pikiran kita terpengaruh bahwa itu menjadi profesi. Hamba Tuhan itu adalah sebuah profesi. Ya. Kalau enggak jadi pendeta, berarti saya bukan hamba Tuhan. Ini adalah hal yang keliru, ya. Setiap orang, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah penebus dan juru selamat dan Tuhan kita, maka kita ex officio, otomatis status hamba Tuhan melekat kepada diri kita. Itu dulu yang harus disamakan ini, pemahaman tentang hamba Tuhan. Pernah ngobrol-ngobrol waktu saya di provinsi lain,
belum bergabung dengan Gary, bincang-bincang. Bercanda sih, tapi dia salah paham pasti. Dia bilang, wah kamu hamba Tuhan ya? Iya, bangga dong. Iya saya bangga, saya bisa melayani Tuhan. Saya lebih bangga daripada kamu. Kenapa? Karena saya anak Tuhan katanya. Loh, apa bedanya saya bilang? Kalau anak dapat warisan, kalau hamba ya jadi hamba terus katanya. Lah, saya kasih pertanyaan yang juga bingung. Tahu dari mana kamu anak Tuhan? Ya. Ada enggak ijazahnya? Ya, enggak ada. Saya hamba Tuhan, saya ada ijazahnya. Ya. Saya sekolah teologi, enggak mau kalah kan karena merasa tersindir. Ya emangnya kalau hamba Tuhan enggak dapat warisan dari Tuhan ya sama. Itu adalah istilah-istilah yang berbeda-beda. Ya, seperti ini misalnya. Ini adalah istilah hamba Tuhan, ini istilah anak Tuhan. Ya ini sesuatu yang sama. Hanya beda sisi pandangnya saja. Ya, maka ini sebenarnya menjawab kekeliruan. Ya, jadi mau saudara bilang saya hamba Tuhan, saudara anak Tuhan nggak apa-apa. Ya, sama ketemu di sorga nanti. Ya, kalau kita benar-benar emang masuk jadi anak Tuhan dan hamba Tuhan yang diakreditasi oleh Tuhan. Ya, karena banyak hamba Tuhan abal-abal. Ada juga orang Kristen abal-abal. Ya kan ngaku-ngaku doang, tapi apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat di dalam kehidupan sehari-hari nggak ada mirip-miripnya, ya kan? Bahkan menciptakan kegaduhan antara anak buah malaikat dan anak buah iblis. Ini pengikut saya, kata anak malaikat. Buktinya dia tiap minggu ibadah. Kata iblis, anak buahnya, enggak, itu jamaah saya. Ya, setiap hari dia mengikuti apa yang saya suruh, menipu kiri kanan, misalnya, korupsi, memfitnah, menggosip. Jadi rebutan jamaah ini. Antara anak buah malaikat sama anak buah iblis. Karena apa? Karena ya banyak itu. Orang percaya abal-abal. Pelayan abal-abal. Yang ngaku status sebagai anak Tuhan dan hamba Tuhan. Tapi hidupnya tidak demikian. Ya, dia hidup untuk diri sendiri. Ya. Nah. Ini statement-statement penting. Orang yang ditebus oleh Kristus, statusnya otomatis adalah hamba Kristus. Saya mau bertanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah ditebus oleh Kristus? Sudah. Berarti statusnya hamba Kristus. Jadi nggak ada bilang, nggak ada panggilan. Itu kalau mau jadi profesi hamba Tuhan, iya nggak ada panggilan. Ya. Tapi hamba Kristus itu otomatis. Ya. Kemudian yang kedua, hamba Kristus wajib taat kepada Kristus sebagai Tuhan dan Tuan. Logis nggak? Ya ini seperti premis-premis permainan logika. Ya, orang yang ditebus Kristus statusnya hamba Kristus. Hamba Kristus wajib taat kepada tuannya dan Tuhannya, yaitu Kristus. Ya pasti sepakat sampai di sini. Dan yang ketiga, memberitakan Injil adalah amanat agung Tuhan Yesus kepada hamba-hambanya. Memberitakan Injil adalah amanat agung Tuhan Yesus kepada hamba-hambanya. Wajib hukumnya, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Artinya apa? Serius ini. Ya, bukan hanya penting, tapi juga urgen. Ya, bukan hanya sesuatu yang penting, tapi juga mendesak. Mendesak untuk dilakukan. Karena ini adalah amanat agung. Kalau orang memberikan pesan terakhir, itu pasti sesuatu yang penting. Enggak mungkin orang misalnya, seorang konglomerat udah mau meninggal, belum nulis surat wasiat, ya, dipanggil pengacara, dipanggil anak-anaknya, cepat datang enggak tuh anak-anak? Pasti cepat datang, ya. Enggak cari tiket murah, tiket promo, enggak cari, langsung berangkat, tiket paling mahal saya berangkat. Ketinggalan nanti saya enggak datang, enggak dapat wasiat lagi, ya. Pesan terakhir, nggak mungkin papanya bilang, apa papa panggil kami semua. Anakku, garukin dong gatel papa di punggung. Nggak mungkin. Ya, pesan terakhir itu pasti penting. Ya, pasti yang paling penting. Kalau ada 100 hal yang mau dikatakan, nafasnya cuma cukup untuk satu kalimat, dia pasti katakan yang paling penting. Yang tidak bisa tidak harus diucapkan. Inilah kalimat terakhir, perintah terakhir, yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi keselamatan itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Ya, asiknya itu berbagi. Enaknya berapa lapis? Ratusan. Ya, makan coklat aja iklannya. Bagi-bagi. Ya gitu kan. Tapi bilang, tapi mau bagi-bagi? Ya mau dong. Ya kalau makan coklat bisa sendiri-sendiri. Tetapi kalau keselamatan nggak bisa makan sendiri. Harus diberitakan. Wajib hukumnya. Tanda seru. Ya, penting sekali. Maka tidak bisa tidak. Nah masalahnya, banyak orang Kristen risih dan alergi dengan istilah pemberitaan Injil. Ya, Pak Pendeta, ya itu zaman rasul-rasul, kok sekarang orang udah punya agama. Ya, nggak enak. Nanti menimbulkan kegaduhan. Ya, nanti saya dituduh kristenisasi. Ya, belum ada orang ngomong, belum apa-apa, itu semua di otak kita doang. Ya, belum ada apa-apa. Kecuali udah kita lakukan, baru muncul itu, baru pikir apa the next step. Ya, itu hanya cara-cara kita untuk menolak amanat pemberitaan Injil. Ingat, pemberitaan Injil bukan kristenisasi. Pemberitaan Injil itu adalah bersaksi, menceritakan bagaimana Tuhan telah mengubahkan hidup kita. Kita dari manusia lama jadi manusia baru, cerita. Ya, kalau mau lebih bahasa yang lebih umum lagi, curhat. Saya mau curhat dong sama kamu. Kenapa? Hidup saya dulu susah, lalu saya setelah kenal Tuhan, saya diubahkan. Kamu mau mengkristenkan saya? Enggak, saya curhat. Ya, itu kan curhat namanya. Enggak bilang, kamu harus jadi Kristen. Enggak boleh itu enggak boleh. Ya, apalagi melakukan segala cara supaya orang jadi Kristen. Kalau kamu mau dibaptis, anakmu saya santuni sekolahnya misalnya. Oh itu salah. Ya, itu salah. Tapi ada nggak praktiknya? Saya pernah dengar. Bahkan kalau mau dibaptis langsung dapat uang cash. Bukan cashback ya. Dapat uang cash. Kalau mau dibaptis langsung dapat uang cash. Dicarilah orang-orang yang secara ekonomi begitu kasihan. Maka demi mempertahankan hidup mereka rela dibaptis. Yang penting bertahan hidup. Ada yang udah dibaptis 3 kali. Ya, tapi setiap kali kegiatan ada fotonya langsung cair. Ya, ada. Terjadi itu. Terjadi. Walaupun saya bukan saksi mata. Saya korban yang cerita ke saya. Ya, saya dulu tuh mahasiswa, tugas pemberitaan Injil. Saya baru ngomong kata pengantar, dia udah tahu. Dia udah tahu arahnya kemana. Pasti Yesus menebus dosa manusia kan? Ya. Kalau saya percaya, saya selamatkan, dia udah tahu. Nah, saya bingung, baru mau mikir gimana ngomongnya, dia udah tahu duluan. Ternyata dia udah 3 kali dibaptis. Ya. Dan setiap dibaptis dapat 500.000. Itu pengakuan dia sendiri. Dan saya duga dia nggak bohong, ngapain dia bohongin saya? Ya, ngapain dia bohongin saya? Tapi itu menunjukkan bahwa kita ketakutan. Satu, jadi ada 2 ekstrim. Yang satu begitu alergi, risih dan ketakutan. Di sisi lain, ada orang-orang yang dengan keliru, orang-orang Kristen, mungkin dia cinta Tuhan. Tapi demi memenangkan jiwa, dia menghalalkan segala cara. Ini yang salah. Ya, ini yang salah. Inilah yang dituduh-tuduh orang, itu Kristen Indomie katanya. Dapat Indomie sebungkus, dia jadi Kristen. Ya, kalau jadi Kristen karena Indomie, ya nggak usah jadi Kristen. Ya, karena itu kekeliruan. Ya, Tuhan tidak menyelamatkan dengan cara-cara seperti itu. Tidak. Ya. Pengaruh salah paham terhadap pengajaran doktrin gereja. Ya. Ini ada banyak orang salah paham terhadap pengajaran tentang apa? Tentang kedaulatan Allah. Tentang predestinasi. Ya. Orang percaya itu karena dipilih Tuhan, bukan karena saya, karena Tuhan. Maka kalau orang mau percaya itu juga karena Tuhan. Lalu ngapain saya nginjilin kalau karena Tuhan? Orang percaya karena Tuhan. Ya kalau orang mau percaya, percaya aja. Ya, batu-batu juga bisa percaya kepada Tuhan kok. Oh, yang ngutip-ngutip kata-kata Yesus lagi. Ya.
Maka nggak perlu lagi pemberitaan Injil sekarang. Kalau dulu perlu, orang Kristen masih dikit. Sekarang itu kalau di statistik orang Kristen, baik Protestan maupun Katolik sama-sama beriman kepada Yesus. Itu jumlahnya mayoritas di seluruh dunia. Udah banyak kita yang terbesar. Mau ngapain pemberitaan Injil? Ya. Nah ini kesalahan-kesalahan paham. Ya. Maka karena keselamatan adalah kedaulatan Allah, orang percaya karena Tuhan, bukan karena kita, maka sebagian orang Kristen tidak mau memberitakan Injil. Bahkan saya pernah ditanya sama penatua, bukan di gereja ini ya, di sini saya tahu-tahu udah jadi pendeta. Sebelum saya jadi pendeta, saya pernah ditanya, ini penatua ini levelnya, kamu pergi-pergi ke tempat-tempat berbahaya, membahayakan dirimu sendiri. Orang itu udah punya agama, ngapain diinjilin? Ya. Kalau dulu, saya tanya balik, kalau dulu No Manson tidak menjadi misionaris, tidak punya beban penginjilan ke tanah Batak, apakah orang Batak tiba-tiba jadi Kristen? Ya. Lalu dijawab lagi, dulu orang Batak nggak punya agama. Ya. Bukankah agama dan kepercayaan lokal itu sebenarnya mirip? Hanya agama itu ekspor dari Timur Tengah. Kepercayaan lokal itu orisinil dari situ, orisinil dari daerah situ. Memangnya sekarang di Danau Toba semuanya Kristen? Enggak. Sekarang mereka mulai berani speak up. Karena jumlahnya udah banyak, kebebasan beragama, termasuk kearifan lokal, agama-agama suku sudah diyakini. Mereka sekarang udah mulai berani. Sebagian di daerah Toba. Kami bukan Kristen. Ya, enggak semua orang di Danau Toba itu Kristen. Jadi banyak orang kekeliruan di situ. Bahwa penginjilan itu tetap harus dilakukan. Dan ingat, penginjilan bukan kristenisasi. Agama-agama suku banyak di Indonesia, masih banyak. Cuman karena kita nongkrongnya di mall terus, jadi kita nggak tahu. Ya, pergilah ke pedalaman sekali-sekali. Ya, atau baca literatur, buku-buku penginjilan. Masih banyak suku-suku di Indonesia. Nggak dibilang suku terpencil, tapi dibilang suku terabaikan. Sebenarnya terabaikan bukan karena dia terabaikan, karena kita yang mengabaikan, maka jadi terabaikan. Kalau kita tidak mengabaikan, mereka tidak akan terabaikan. Ada banyak suku. Ya, mau tahu suku apa aja, ikut doa pagi, itu disebut nanti beberapa suku. Setiap doa pagi itu ada disebut. Kemarin doa pagi disebut 3 suku. Suku apa aja saya nggak mau kasih tahu, ikut Sabtu depan. Ya. Ada tuh nama suku itu. Ada, di Indonesia 700-an suku. Bukankah nanti ketika di surga akan ada orang dari segala suku, kaum, bangsa, bahasa. Suku itu belum ada, ya pantesan Tuhan nggak datang-datang. Ya kan, belum ada perwakilannya dari suku-suku terabaikan. Nah, maka jangan salah paham. Ya, nah ini lagi yang paling pintar lagi. Penginjilan itu karunia Pak Pendeta. Saya nggak ada karunia penginjilan. Ya, kalau Pak Pendeta harus orang profesi hamba Tuhan, ya kan? Siapa suruh jadi pendeta, misalnya. Nah, ini juga adalah kekeliruan pemahaman. Ya, oke, ada yang karunia, ada yang enggak. Ya, mungkin orang yang karunia penginjilan enggak diajarin udah jago duluan. Ya, baca satu ayat dia bisa tahu mengaitkan dengan pemberitaan Injil. Tetapi ada yang enggak karunia, maksudnya enggak jago dia menjelaskan. Tapi ini tetap harus dilakukan. Ya, sama kayak kita makan nasi. Saya nggak jago makan Pak, 1 suap makannya 1 menit. Ada yang orang nggak dikunyah langsung ditelan, itu jago makan. Ya, jadi yang talenta semua harus makan. Perlu dan harus. Penginjilan juga gitu. Perlu dan harus. Mungkin ada yang ahli, ada yang jago, banyak jurusnya. Ya, ada yang dengan polos-polos saja hanya cerita bagaimana Tuhan mengubahkan hidup dia, itu cukup. Ya, mau lebih jago lagi, banyak trainingnya ada. Ya. Kalau mau di gereja kita diadakan pelatihan, ada lembaga-lembaga yang mengkhususkan diri untuk hal-hal seperti ini. Ada, ya. Masalahnya mau atau enggak, itu. Ya, jadi jangan beralasan tidak ada panggilan, ya, tidak ada karunia. Ya. Lalu pengaruh filsafat dunia. Filsafat dunia. Sekarang kita sedang digempur dari segala penjuru mata angin oleh yang namanya pluralisme. Jadi kesadaran, bukan kesadaran ya, orang-orang ingin demi membuat dunia lebih damai adalah dengan pluralisme. Awalnya pluralisme ini masih mendingan ya, 50 tahun lalu masih mendingan.
Itu hanya bertujuan meningkatkan toleransi antar umat beragama yang agamanya berbeda-beda. Tetapi makin ke sini, makin hebat. Ya, mereka ingin membentuk, mereka nggak menyebutnya agama, tapi saya menyebutnya agama baru. Ya, mereka mau membangun dasar bersama. Jadi bukan agama yang berbeda-beda saling menghormati, bukan. Tapi mau membangun dasar bersama dengan cara apa? Semua klaim-klaim agama itu dihilangkan dan disatukan di dalam namanya agama-agama. Itulah yang namanya pluralisme. Maka demi pluralisme, sebagian hamba Tuhan, sebagian gereja Tuhan mengakui bahwa Yesus memang jalan keselamatan, tapi jalan lain banyak, jalur alternatif. Ya, ke Bandung aja banyak alternatifnya, jalurnya. Masa ke sorga? Enggak. Ya, sorga kan lebih maju daripada Bandung misalnya. Ya, kita pintar memakai berbagai diksi ya, untuk mengaburkan kebenaran. Ya. Saya menjadi asisten dosen mengajar mata kuliah teologi agama-agama. Ya, biar lebih keren namanya Theologia Religionum. Oh, keren benar ya. Itu makin ke sini termasuk teolog-teolog Kristen banyak yang udah pengajarannya seperti ini. Maka tema-tema penginjilan perlahan-lahan lenyap dari gereja. Digantikan dengan bagaimana membangun bangsa, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana memberantas kebodohan. Stop sampai di situ. Ngomong-ngomong Yesus nanti orang tersinggung. Ya. Jadi demi penerimaan kita membungkam kebenaran. Ini yang keliru. Ini yang keliru. Ya, atas nama toleransi, kalimat-kalimat yang Yesus ucapkan kita berani bantah. Maksud Yesus bukan begitu. Lah pintaran kita daripada Yesus. Ya, pintaran kita daripada Yesus. Siapa kita? Kita ini hanya hamba. Nah, apakah agama Kristen itu inklusif atau eksklusif? Saya jawab dua-duanya. Di dalam keselamatan kita eksklusif. Bukan karena kita yang mengeksklusifkan diri, tapi apa boleh buat, itu Yesus sendiri yang bilang. I am the way. Bukan one of many ways. Bukan. I am the way. Akulah jalan itu. Akulah kebenaran itu. Akulah kehidupan itu. I am the way, the truth, and the life. Itu pernyataan-pernyataan Yesus. Dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang hanya diucapkan kalau di perjanjian lama diucapkan oleh yang kita bilang Allah Bapa. Ya, I am who I am. Aku adalah aku. Yesus katakan, aku adalah terang. Aku adalah pintu. Aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan lain sebagainya. Aku adalah. Aku adalah. Nah, dalam hal itu kita memang eksklusif. Ya, karena Yesus yang bilang. Tetapi di dalam pergaulan antar manusia, Yesus sendiri mencontohkan kehidupan yang begitu inklusif, yang begitu terbuka. Ya, bukan hanya sesama bangsa, beda agama, beda bangsa, Yesus juga sangat terbuka. Dia berbincang dengan siapa saja. Ya, hanya ya kalau kita sekarang lebih beruntung loh, pergi ke mall di Sudirman bisa ketemu orang dari berbagai bangsa, ya kan? Kalau zaman Yesus dulu, ya di Bethlehem, di Nazaret, nggak banyak pendatang dari Indonesia, nggak ada. Ya, nggak ada. Maka kalau Yesus saja mencontohkan dengan orang Samaria dia baik, sama orang berdosa, sama golongan yang dibenci orang dia baik, apalagi kita. Ya, siapa kita mau menganggap orang rendah? Tidak. Orang apapun sukunya, apapun agamanya, itu kita saudara di dalam kemanusiaan. Kalau kita punya klaim kebenaran, orang punya klaim kebenaran, kita nggak boleh maki-maki dia, marah-marahin dia, bilang kamu yang palsu. Enggak. Kita hanya menyatakan apa yang Yesus nyatakan, udah selesai di situ. Dengan penghormatan yang tinggi kepada orang yang berbeda dengan kita. Nah, ya saya teringat satu lagi. Alasan orang tidak penginjilan. Ya, orang kadang kutip ayat Alkitab. Ya, bukankah Rasul Paulus mengatakan, aku bukanlah petinju yang sembarangan memukul, makanya itu saya nggak mau menginjil. Salah-salah nanti jadi bencana. Ya, saya mau bilang, petinju yang hebat tidak sembarangan memukul, tapi petinju pasti memukul. Ya, nggak ada petinju dari sukses sampai pensiun nggak pernah mukul.
Karena aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Itu juga pemain bola. Aku bukan striker yang sembarangan menendang. Itu membuang-buang peluang. Tapi namanya pemain bola pasti nendang. Kalau enggak jadi pemain bola. Begitu juga orang Kristen. Kita enggak boleh sembarangan memberitakan Injil. Dalam arti, yo nanti saya kasih ini kalau jadi Kristen. Itu yang ngaco. Tetapi orang Kristen pasti pernah memberitakan Injil. Ya, pasti pernah. Kalau enggak pernah ada yang salah. Ya, ada yang salah. Maka mari kita renungkan bagaimana posisi Injil di dalam hidup kita selama ini. Kita renungkan. Apakah kita termasuk yang alergi? Ataukah kita juga udah kena racun pluralisme? Ya, jangan-jangan kita udah keracunan. Tapi kita merasa kita sehat. Ya, Pak Pendeta ini kayaknya aliran radikal ini. Ya, aliran radikal. Saya dibesarkan di dunia yang plural. Teman-teman saya kebanyakan beda iman. Apalagi saya sekolah negeri. Ya, SD, SMP, SMA negeri. Orang Kristen bisa dihitung jari. Dan saya sangat plural dengan teman-teman. Ya, tetapi kebenaran tetap kebenaran. Teman tetap teman. Ya, semua bisa jalan, nggak mesti dibentur-benturkan. Mari kita periksa bagaimana pandangan kita tentang pemberitaan Injil di konteks masyarakat plural. Apakah pemberitaan Injil wajib dihentikan demi menjaga kerukunan? Ya. Apakah kalau pemberitaan Injil artinya pasti bikin gaduh, pasti bikin ribut? Ya. Jangan-jangan pikiran kita salah. Ya, maka mari kita perbaiki. Memberitakan Injil itu memberitakan kabar baik, bukan memberitakan kabar kekacauan. Tidak. Ya, tugas kita memberitakan senatural mungkin. Ya, dan tidak ada maksud-maksud lain. Tidak ada maksud-maksud lain. Jadi itu ceritanya natural. Ya. Saya ingin memakai satu istilah. Kan orang hukum bilang kebenaran akan menemukan jalannya. Pujangga cinta akan mengatakan cinta akan menemukan jalannya. Ya. Saya juga mau katakan, Injil juga akan menemukan jalannya. Kalau Anda cinta akan Injil dan pemberitaan Injil, Anda juga akan menemukan jalannya untuk pemberitaan Injil. Saya ingat dulu waktu saya jatuh cinta. Saya pernah jatuh cinta ya. Itu nggak boleh pacaran di kampus. Ya, di kampus. Karena waktu itu belum waktunya. Kami baru boleh tahun semester 4. Baru boleh pacaran. Alasan kampus adalah harus kenal dulu orang yang nggak mungkin tiba-tiba pacaran. Ya. Maka ketika mengenal mulai melempar sinyal-sinyal. Ya, nggak boleh pacaran nih. Tapi saya udah mulai suka nih. Gimana nih? Ya, itulah saya katakan. Cinta akan menemukan jalannya. Ya. Di satu sisi jangan melanggar peraturan. Karena yang dilarang pacaran, jatuh cinta tidak dilarang. Apa boleh buat kejadian jatuh cinta? Tapi supaya dia tahu bahwa ada cinta di hati saya, maka ada caranya. Ya macam-macam lah, pinjem buku lah. Ya biasalah yang laki-laki tahu semua di sini. Oh enggak semua kali ya, ada yang lugu, ya enggak kayak saya. Ada trik-trik caranya, yang penting tidak pacaran. Tapi kita mau kasih ini, kasih sinyal-sinyal. Bahwa tunggu saya nanti. Ya, tunggu saya nanti. Dan ya saya nggak pacaran sampai boleh waktunya. Ketika tiba waktuku, ya, diungkapkan. Kami pacaran dan tidak dilarang, memang sudah boleh. Dan terus, sampai lulus kuliah, sampai pelayanan, sampai menikah, sampai sekarang. Ya, kalau cinta, jalannya akan ketemu. Kalau kita nggak memberitakan Injil, kemungkinan memang kita belum mencintai Injil dengan benar. Kalau udah cinta, enggak diajarin caranya ketemu sendiri. Ya. Maka mari kita mencintai Injil. Injil itu bukan hanya untuk kita selamat, bukan. Tidak cukup di situ. Kita harus kabarkan, kasih tahu yang lain. Ya. Karena kalau rame-rame itu lebih enak. Ya. Nonton bola aja lebih enak rame-rame daripada sendiri. Apalagi main bola. Ya, kalau main bola, kalau sendiri bukan main bola namanya. Iya kan? Keselamatan juga gitu. Tuhan bikin sorga bukan untuk kita sendiri. Wah, harus rame itu sorga. Nah, seperti yang dikatakan Bapak Gereja Agustinus. Without God we cannot, but without us God will not. Tanpa Tuhan kita nggak mungkin ngapa-ngapain, termasuk memberitakan Injil.
Tetapi tanpa kita mau, Tuhan juga nggak mau. Karena itu aku mengutusmu. Bukankah Roma 10 ayat 14 sampai 15 sebagai penutup dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ya, memang ada orang-orang yang tiba-tiba percaya Yesus tanpa diinjili. Banyak, saya ketemu beberapa orang, kebanyakan lewat mimpi. Ya, waktu saya kerja dulu sebelum ke sekolah teologi, manajer saya, dia cerita sendiri. Dia itu dari mimpi, dan dia bingung, nggak bisa tidur, dan itu bukan sekali. Setelah saya di STT ketemu lagi orang gitu. Setelah saya pelayanan ketemu lagi orang kayak gitu. Beberapa orang saya ketemu langsung, nggak diinjilin. Kalau diinjili nggak mempan, ya nggak mempan karena dia udah mental block, udah ada doktrin yang menghalangi dan mencengkram dia sedemikian rupa. Diinjilin pakai jurus ini itu nggak mempan. Mimpi dia, mimpi nggak bisa tidur, datang ke pendeta takut. Pak, saya mau dibaptis, takut pendeta, karena pendeta tahu dia bukan orang Kristen. Ya, jangan-jangan ini jebakan Batman ini, kena saya nanti ini. Ya, takut pendeta. Didatangin orang bukan Kristen tiba-tiba minta dibaptis, dan itu beberapa kali terjadi. Ya, tetapi itu Tuhan mau nunjukkan langsung bahwa kenapa ada orang dapat mimpi jadi Kristen, karena kita mungkin nggak menginjili dia. Ya, Tuhan gergetan. Ya udah dah, yang ini biar urusan saya. Tuhan langsung, ya nggak pakai kita. Kalau Tuhan pakai itu caranya, semua orang percaya Yesus seperti itu, berarti karena kita nggak kerja apa-apa. Ya, maka itu kesalahan kita. Ya, maka mari kita renungkan bahwa pemberitaan Injil adalah tanda identitas bahwa kita adalah hamba Kristus. Ya, bukan profesi ya. Kita semua hamba Kristus. Kita semua hamba Kristus. Mari kita memberitakan Injil dengan tulus, dengan otentik, enggak pakai bumbu-bumbu, enggak pakai iming-iming, ya. Enggak pakai ancaman juga, masuk neraka kamu enggak percaya Yesus. Enggak pakai gitu juga, ya. Kita cerita dengan natural. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kita, tapi kita bersuka cita. Kalau di sorga nanti kita ketemu teman-teman kita, wah seneng nggak? Bisa reunian di sorga, loh. Ya, teman-teman yang dulunya beda iman, kalau nanti jadi percaya Yesus, ketemu lagi di sorga, enak cerita masa-masa sekolah. Ya kalau satu di sorga, satu di tempat lain, nggak bisa reuni lagi itu. Video call juga nggak bisa, ya, nggak bisa. Maka selama kita hidup, jangan sia-siakan, ya. Udah cara-cara pemberitaan Injil itu dengan sedemikian rupa. Pakai hamba kita nggak suka. Kalau murid masih mendingan ya, agak pinter lah. Wah, saya murid Pak Bigman dulu. Bangga saya, padahal murid doang. Ya, bangga. Anaknya lebih bangga lagi, tapi kalau bilang hambanya, jongosnya, wih, ini merendahkan martabat saya. Wah, nggak mau kita. Ya, nggak mau. Padahal itu sama semua. Ya, hamba Kristus, murid Kristus, anak Kristus. Pakai ada istilah lebih keren, kita adalah duta-duta Injil. Wah, siapa yang tahu duta besar? Wah, langsung diangkat pamornya. Tetap aja orang nggak mau penginjilan. Ya, udah jadi duta-duta Injil, diplomatik sorga. Wah, keren banget kan? Tetap aja nggak mau menginjili. Nggak mau menginjili, maunya berkat-berkat Tuhan doang. Ya, mari ini menjadi perenungan kita di tahun yang baru ini kiranya mendorong semangat kita, menggelorakan iman kita, sehingga kita mengabarkan kabar sukacita itu, mengabarkan kabar keselamatan yang hanya di dalam Yesus, menceritakan, menuturkan bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kalau ada 1-2 pertanyaan dipersilakan. Nggak usah nanya, direnungkan aja nggak apa-apa juga. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita mempertanyakan diri masing-masing. Ya. Sudahkah? Oh ada, silakan bertanya, silakan. Boleh diberikan mikrofon?
kasih untuk kesempatan ini. Saya lihat tidak ada yang bertanya, mungkin saya yang dahulukan ya. Menarik sekali apa yang Pak Pendeta Galen sampaikan tentang seorang hamba. Seharusnya seyogyanya harus menginjil. Pendapat saya itu sebagai Kristen yang sudah dewasa ya. Namun saya ingin menyampaikan sesuatu di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada 11 muridnya, dan ajarlah mereka ya melakukan apa yang sudah saya perintahkan kepadamu. Ini menarik sekali. Karena di dalam penginjilan ada satu pengajaran yang berasal dari Kristus yang diberikan kepada para rasul yang kita kenal dengan apostolic teaching atau apostolic theology. Tetapi di dalam prakteknya mulai sejak abad permulaan, ya saya tidak paparkan ya, saya hanya sebutkan sudah banyak ajaran-ajaran yang bukan Kristus ajarkan, tetapi yang mereka ajarkan pendapat mereka. Gnostik, Origen, Arius. Itu Origen dan Arius seorang yang luar biasa. Kalau kita lihat Arius waktu itu berhadapan dengan Athanasius, itu dosen dan murid. Tapi kenapa sampai itu kita bisa pahami kalau kita mengetahui belajar. Nah, inilah yang menjadi ironi sampai saat ini. Jadi seseorang diberikan mandat budaya, ya bekerja bukan berarti bekerja dengan seenaknya, dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Beranak cuculah, penuhi bumi, bukan berarti ketemu perempuan yang laki-laki ini dia lampiaskan dan beranak bercucu. Enggak begitu, ada aturannya. Jangan seperti binatang. Saya tahu ada kucing yang melahirkan anaknya mengawini ibunya gitu ya. Tidak seperti itu, demikian juga dalam penginjilan. Awas kita. Kalau kita buka di Efesus pasal 4, sebenarnya ayat 3 dan sampai 6, tapi saya ambil di ayat yang kelima. Bagaimana ciri dari gereja? Satu Tuhan, satu iman. Satu iman di sini satu pengajaran dan satu baptisan. Oleh karena itu para rasul memperingatkan di Galatia 1 ayat 8. Ketika awas ada pengajaran sesat yang tidak berasal dari kami. 2 Korintus 11 ayat 4. Ada pengajaran yang memberitakan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Begitu Pak Pendeta, bagaimana tanggapannya? Memang kita menghadapi pengajar-pengajar yang sesat ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan memang menjadi pertanyaan sepanjang zaman. Dan itu memang kenyataan. Bahkan saya alami langsung. Ya, saya dulu di kampus memang juga konsentrasi pengajaran kami bukan teologi sistematika, bukan penggembalaan, tetapi misi. Dan belasan tahun saya di dunia misi, baru beberapa tahun ini di dunia gereja lah istilahnya, pelayanannya, tapi semua sama. Dan saya menemukan sendiri dan melihat, ada berbagai hal, ada penginjilan yang injilnya yang salah, penginjilannya salah, pengajarannya salah, ada banyak. Tetapi saya juga temukan, pengajarannya benar, tapi motivasinya salah. Ya. Ada banyak orang penginjilan di dunia misi. Lalu karena mereka menginjil, timbul kesombongan. Jadi ini aura yang saya rasakan, nggak dicetuskan tapi auranya terasa. Ya. Seperti sekarang saya masuk jadi pendeta, menggembalakan di gereja. Saya tahu secara suasana kebatinan, ya, ada teman-teman yang menganggap, wah dia udah murtad dari dunia misi.
Wah, jadi dianggap tuh kalau udah ke gereja tuh udah lari dari panggilan. Ya. Padahal di gereja juga banyak orang tersesat. Ya kan? Judul buku Pak Bigman kan itu juga, tersesat di gereja. Ya. Apa ia bisa? Banget. Ya. Karena pengajaran yang salah. Jadi ada orang di dunia misi, tapi dia misinya bukan untuk Tuhan. Misinya untuk memperkaya diri. Ada. Mafia-mafia penginjilan ada. Ya. Yayasan-yayasan misi yang nakal ada, bukan tidak ada. Pengajaran bahaya bahwa kita mengajarkan yang salah juga ada. Ya. Di Alkitab juga kan terjadi. Bagaimana ketika ada satu orang yang keliru, tetapi ada yang tahu dia salah, maka dengan kasih diajak ketemu, yuk kita bahas diskusi yuk. Akhirnya dia menemukan, salah pemahaman saya ya. Ya, nggak apa-apa. Tetapi itu tidak membuat dia tidak penginjilan sama sekali. Ya, dia tetap beritakan. Tentu di dalam kita mengerti firman Tuhan, nggak bisa kita selevel dengan Tuhan, yang nggak mungkin. Selevel rasul-rasul juga enggak. Tetapi di dalam keterbatasan kita, yang penting kita tahu itu sesuatu yang nggak mungkin salah. Ya ceritakan aja. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu udah pasti benar. Ya, udah pasti benar. Tapi kalau kita menjelaskan misalnya doktrin yang jelimet, ya, itu bagaimana? Ya kalau yang kita belum terlalu ngerti, jangan sembarangan bicara. Ya, tetapi yang kita tahu ini udah yakin betul dan selama sejarah misalnya tidak ada perdebatan tentang hal itu. Tapi kalaupun perdebatan kalau itu benar ya lakukan dengan keyakinan. Jadi jangan sampai karena kenyataan-kenyataan di lapangan yang saya katakan termasuk ada juga orang penginjil itu jadi pompa penyedot uang. Ya. Ada foto orang dibaptis, dikirim ke 1.000 orang. Wah, orang tergerak kan, orang Kristen. Puji Tuhan, ini dari daerah sulit. Ada orang suku itu yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, gerejanya dukung. Lalu dia pergi ke tiap-tiap gereja, ke banyak gereja. Sebagian ceritanya benar, tapi saya menemukan juga ada yang ngarang. Wah, saya pergi ke satu daerah, dalam 2 minggu memenangkan 100 jiwa. Ngomongnya lancar, jago benar. Karena dia bukan asli Kristen ya, dia dari sebelah sana. Lalu jadi Kristen, pintar ngomong, set, ngomong, dosen carikan uang untuk dia bantu gini. Lalu pas juniornya cari ke tempat dia mau pelayanan, yang mana yang dimenangkan yang banyak itu? Susah dicari. Ya. Tetapi orang-orang kayak gitu ada. Ada yang pengajarannya ngaco, ada yang motivasinya ngaco. Tetapi itu tidak boleh menghentikan kita atau melemahkan kita atau menjadi alasan kita untuk tidak memberitakan Injil. Ya. Tentu dengan diskusi-diskusi, pendeta belum tentu 100% tidak mungkin salah, tidak mungkin. Ya, apalagi di ajaran Reform tidak ada istilah Pontifex Maximus, wakil Tuhan yang pasti benar. Ya presentasi benarnya tinggi masih oke lah ya, tapi kalau 100% benar, waduh bahaya itu, bisa jadi monster nanti. Ya. Jadi mungkin itu jawaban saya, walaupun dari sepanjang sejarah ada pengajaran yang salah, ada. Sekarang ada enggak? Ada, banyak, bukan ada lagi. Gereja makin melenceng karena kecintaan kepada materi, kecintaan kepada keinginan menjadi kaya, maka gereja memodifikasi ajarannya sedemikian rupa supaya banyak pengikutnya. Ya. Mereka lakukan itu, ya terserah mereka, itu hak asasi juga. Tetapi kita juga punya hak mengajarkan apa yang kita pandang benar, yang teruji sepanjang berabad-abad, walaupun kita lain sendiri enggak masalah. Kalau kita yakin benar, itu juga pemberitaan Injil, meluruskan apa yang salah. Ya, kalau rambut yang tidak lurus biar aja, ya, nggak harus diluruskan juga boleh. Ya, kalau rambut yang lurus dikeritingkan juga boleh, tapi kalau ajaran harus lurus, ya, nggak boleh keriting. Jadi mungkin itu jawaban saya. Kalau tidak genap menjawabnya, nanti sambil ngopi kita bahas lagi. Ya, jangan sampai karena kesalahan-kesalahan di lapangan, praktek-praktek termasuk yang tadi saya bilang udah pengalaman 3 kali dibaptis, udah lebih Kristen dia daripada saya. Ya, itu kan karena kesalahan orang, salah
pengajaran, salah praktek, salah motivasi. Ya, tetapi itu tidak menjadi alasan kita untuk kita tidak mau menginjil. Karena tidak mau mengerecoki Injil yang begitu murni. Ya, enggak, kita lakukan bagian kita. Ya, yang mafia biar lanjutkan pekerjaan dia, kita lanjutkan pekerjaan kita. Karena itu panggilan dan keharusan kita, hamba Kristus wajib memberitakan Injil. Ya. Demikian jawaban saya akhiri sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang plural, kami juga tergoda dan seperti tersudutkan oleh karena klaim-klaim kebenaran di dalam Yesus Kristus. Tolong kami untuk walaupun klaim kebenaran Kristen eksklusif, tetapi sebagaimana Kristus teladankan, kami juga menjadi umat-umat Tuhan yang inklusif, yang bisa bergaul dengan siapa saja, yang bisa berdiskusi dengan siapa saja, dan memperlakukan orang lain dengan penuh hormat, karena semua umat manusia adalah ciptaan Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sekiranya pemberitaan Injil boleh menjadi bagian dari resolusi kami di tahun yang baru ini, bahwa kami mau mengobarkan api Injil di dalam hati kami, dan ketika cinta itu Tuhan tumbuhkan di dalam hati kami terhadap kebenaran Injil, maka cinta itu akan menemukan jalannya. Kami sadar ya Tuhan tidak mudah, tetapi Roh Kudus yang akan terus memelihara dan mengobarkan api Injil itu di dalam hati kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kebenaran, pemilik kehidupan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi perenungan kita di sepanjang tahun 2023 dan kita boleh melakukannya sebagai pelaku firman yang sejati. Saat ini kita akan mempersembahkan persembahan kita. Ada 2 kantong yang akan diedarkan, yaitu kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk misi Mika. Ayat pengantar persembahan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita dan sebagai bentuk kasih kita yang nyata kepada sesama kita.
bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, maju walau suka, tabur bagi Tuhan. Dia jiwa raga, susah dan lelah, sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka, bawa berkas. Mari bagi berdiri, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan untuk kami dapat beribadah pada hari ini Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang disampaikan, yang diajarkan kepada kami oleh hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Galen Marpaung Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu Tuhan Yesus akan menjadi pelita dan terang dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapak, tolong kami Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus, agar kami bukan menjadi hamba-Mu yang munafik Tuhan, yang hanya mengucapkan dengan bibir kami, tapi hati kami menjauh daripada-Mu. Ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami menjadi hamba yang setia dan taat untuk melaksanakan panggilan kehidupan kami, panggilan misi kami Tuhan, dalam sisa-sisa usia kami ini Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Galen Marpaung Tuhan Yesus, agar Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus dalam pelayanannya Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi gereja-Mu juga Tuhan Yesus. Bapak, pada ibadah hari ini juga Tuhan, tidak lupa Tuhan, kami membawa kepadamu persembahan kami Tuhan Yesus, agar kiranya Engkau terima Tuhan persembahan kami ini, menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapak, ajar kami Tuhan, bukan hanya materi Tuhan yang kami persembahkan kepadamu, tapi jiwa kami, hidup kami, bahkan waktu kami Tuhan, kami sediakan semuanya Tuhan untuk menjadi hamba yang setia dan taat kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapak, kiranya Engkau dengar Tuhan, doa kami ini Tuhan, permohonan kami ini Tuhan Yesus, yang kami panjatkan hanya kepada satu nama yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kepada kita diberikan petunjuk hidup baru yang diambil dari Matius 4 ayat 19. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Hamba dan penginjilan bak telinga kiri dan kanan. Baiklah, kita melakukan tugas kita sebagai hamba yang menginjili, dan Dia tahu segala kelemahan kita. Dia akan memperlengkapi kita, hati sebagai hamba. Pengorbananmu yang
menyanyikan pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Bersama-sama kau tulus menerima aku apa adanya. Kau tulus menerima aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Kasih hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Ku mau menyembah-Mu, Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Biar Kau temukan di dalamku. Dan aku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ketika kami menyatakan komitmen kami melalui pujian bahwa yang terbaik yang ada dari diri kami akan kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk menyertakan di dalamnya pekabaran Injil sebagai panggilan kami. Baik itu sebagai pribadi maupun kami secara komunal sebagai gereja Tuhan. Biarlah gereja kami menjadi gereja yang memberitakan Injil. Kiranya juga kami menjadi orang-orang Kristen yang mengabarkan kabar sukacita, yang menuturkan karya Tuhan di dalam hidup kami kepada setiap orang ketika kami diberikan kesempatan oleh Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, usai sudah ibadah kita akan kembali kepada kehidupan keseharian kita. Berkatnya ada pada kita. Karena itu arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun atas kita sekalian. Kasih dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan Allah Roh Kudus akan memampukan kita menjadi hamba-hamba setia yang giat mewartakan Injil Yesus Kristus sampai Tuhan memanggil kita kembali kepadanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk mengambil waktu teduh pribadi. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi masih dalam suasana tahun baru, yang belum beribadah minggu lalu belum berjumpa juga. Selamat tahun baru tahun 2023. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap kita dalam menjalani kehidupan di tahun 2023 ini. Terima kasih Bapak Pendeta Gelen Marpaung yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita di seminar awal tahun ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Izinkan saya untuk kembali menyapa, apakah ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami Gereja Reformasi Indonesia? Kalau ada, angkat tangan. Ya, di tengah ada satu, ada lagi. Ada form yang saudara isi, ya di nomor 2 dari belakang ada satu. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama kami, kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan kami rindu di waktu yang akan datang bila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, mari beribadah bersama kami Gereja Reformasi Indonesia. Selanjutnya kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Suarez hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, persiapan pendalaman Alkitab, Jumat 13 Januari 2023 pukul 19.00 dengan tema Keajaiban Alkitab akan disampaikan oleh Pendeta Gelen Marpaung di Wisma Bersama dan via Zoom. Persekutuan doa pagi Sabtu 14 Januari 2023 pukul 5.30 dengan tema Involve God in Your Plans akan dipimpin oleh Pendeta Edward Epperson Hanok via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 15 Januari 2023 akan dipimpin oleh tim guru sekolah minggu pukul 10.00 di Wisma Bersama dan pukul 16.00 di Pacific Place. Kebaktian umum Minggu 15 Januari 2023 di Wisma Bersama, live pukul 10.00 dan relive pukul 16.00 di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia dengan tema Menjadi Hamba Kristus, Ketaatan dan Kesetiaan. Seminar khusus awal tahun akan disampaikan oleh Pendeta Netson dan di Pacific Place pukul 16.00 akan disampaikan oleh Pendeta Gelen Marpaung. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini, dan info lain yang perlu jemaat ketahui. Demikianlah warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Tuhan memberkati. Ibadah kita hari ini selesai, tapi jangan langsung pulang. Berfellowship bersama, mengundang Pendeta Gelen dan para pelayan bisa berdiri di depan menerima salam dari jemaat Tuhan.